Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inklusi, ketemu lagi dengan saya Ismia Maulidia sebagai moderator pada acara podcast Silam.id volume 3. Dan juga ada partner saya Daniel Saputra. Pada kesempatan podcast kali ini kami akan membahas mengenai kesadaran disabilitas dan stigma masyarakat mengenai mahasiswa disabilitas. Nah, pada pembahasan kali ini tuh kami nggak sendirian. Kami mengundang narasumber dari yang merupakan alumni UMSIDA dari Prodi Hukum yang kebetulan pada saat ini menempuh pendidikan S2 di Universitas Airlangga. Mungkin bisa langsung kita sapa. Halo Mas Asrul. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, ini Mas Asrul udah lama nih nggak ke UMSIDA. Iya. Kita ketemu lagi di seri podcast Silam.id yang mana kita akan membahas mengenai kesadaran disabilitas dan stigma negatif di lingkungan kampus. Nah, banyak nih Mas di kampus kita, seperti yang Mas Asrul juga tahu, bahwasanya terdapat banyak sekali para penyandang disabilitas yang juga sebagai mahasiswa di UMSIDA. Nah, menurut Mas Asrul sendiri, bagaimana sih seharusnya kampus dalam melakukan respon positif terhadap mahasiswa para penyandang disabilitas ini, Mas? Oh iya. Baik, sebelum kita mengarah ke lingkup kampus, kita harus ketahui dulu bahwa terkait dengan hak-hak disabilitas. Karena di sini aku kepakarannya dari hukum, prodi hukum juga, maka kita lihat di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu tentang penyandang disabilitas. Di situ dijelaskan bahwa salah satunya hak asasi manusia penyandang disabilitas itu merupakan hak pendidikan. Nah, hak pendidikan sendiri itu kalau di pasal 42 ayat 3 itu ada kewajiban bahwa perguruan tinggi itu wajib membentuk yang namanya unit layanan disabilitas. Nah, dari unit layanan disabilitas tersebut ya mengakomodir segala bentuk keperluan mahasiswa-mahasiswa penyandang disabilitas. Seperti itu. Ya. Setahu saya itu kan sesuai peraturan tadi, undang-undang tadi kan Mas ya. Setiap universitas, setiap perguruan tinggi itu harus memiliki unit layanan disabilitas. Tapi kan masih banyak tuh kampus yang nggak memfasilitasi bagi mahasiswa disabilitas itu untuk mendirikan layanan tersebut. Bahkan dari regulasi-regulasi yang sudah ada, mereka tidak mematuhi itu. Bahkan bisa juga kan bahwa universitas itu bisa dicabut hak operasionalnya gitu loh. Ya. Itu kayak gimana Mas? Oke, kalau lihat dari data box ya, dari ribuan perguruan tinggi itu cuma 56 di Indonesia yang sudah memiliki unit layanan disabilitas. Lainnya masih bertahap. Ya, karena di situ ada di ayat 7-nya terdapat sanksi administratif, jadi tidak sanksi pidana, bahwa perguruan tinggi yang belum membentuk unit layanan disabilitas itu tidak dipidana, tapi ada sanksi administratif. Nah, namun ada kendala juga di sini bahwa di undang-undang kan turunannya ada di PP ya, peraturan pemerintah. Nah, itu nggak dijelaskan lebih lanjut siapa yang menerbitkan sanksi, dan sanksinya itu pertama bentuk teguran tertulis. Nah, itu siapa yang menjadikan ini menjadi teguran tertulis, siapa yang memberikan, sampai ke pencabutan izin. Nah, itu kan sangat fatal ya. Jadi sanksi administratif itu berjenjang dari mulai hanya teguran tertulis, kemudian langsung sampai ke pencabutan izin, tergantung situasi dan kondisi. Seperti itu kalau dari sanksi perguruan tinggi yang belum membentuk unit layanan disabilitas. Oh, berarti bisa dibilang nggak bisa langsung ditutup gitu. Benar, iya. Nah, ini Mas kan sudah diatur nih soal unit layanan disabilitas di peraturan perundang-undangan. Iya. Menurut Mas Asrul sendiri nih, apa sih urgensi dari kewajiban kampus untuk mengadakan ULD ini, Mas? Oke. Jadi urgensinya unit layanan disabilitas itu ya. Baik. Karena baru-baru ini di peraturan daerah nomor 11 tahun 2024 Kabupaten Sidoarjo ada peraturan daerah tentang hak-hak disabilitas, dari mulai alokasinya, kemudian fasilitas dan pendidikan. Nah, kita ranahnya ke pendidikan aja ya. Bahwa kalau di sini ULD itu sifatnya ada dua. Kalau nggak, dia itu berbentuk swasta dan juga berbentuk dari bentukan negeri atau dalam hal ini ikut kewenangannya pemerintah.
Nah, kalau di sini sudah pasti unit layanan disabilitas yang swasta. Jadi misalnya kalau di perguruan tinggi, fungsinya unit layanan disabilitas itu adalah pertama, dari mulai misalnya nih teman-teman mahasiswa atau calon maba nih yang dalam kondisi disabilitas mau masuk ke perguruan tinggi, maka di situ harus hak-haknya terpenuhi, dari mulai bagaimana nanti akses ke PMB-nya, kemudian pendataannya, pendaftarannya, habis itu di sini proses pembelajarannya seperti apa. Maka unit layanan disabilitas itu berbentuk sebuah unit atau lembaga yang mana di dalamnya memfasilitasi segala bentuk alokasi dari unit kebutuhan disabilitas. Nah, seperti itu ya. Fungsi kedua ya pembelajaran. Nah, pembelajarannya teman-teman saat ini apa kendalanya? Nah, di ULD itu difasilitasi. Ya, seperti itu. Bahkan lebih teknis lagi, hak privasi, ya kan? Kemudian hak untuk stigma, pelabelan, misalnya masyarakat harus ikut andil, pemerintah harus ikut andil gitu. Ya, seperti itu mungkin ya. Jadi memang dirasa urgent ya Mas untuk pembentukan ULD ini di kampus kita UMSIDA, karena memang ya, sangat urgent untuk inklusivitas di dalam kampus. Oke. Nah, jadi kita tadi menyinggung soal ULD ini Mas. Ya. Saya sendiri pernah membaca tulisan Mas Asrul di jurnal ilmiah soal pembentukan ULD ini. Nah, itu bagaimana sih Mas inti atau pokok dari tulisan tersebut? Bisa diceritakan Mas? Ya, memang saya pernah meneliti ya. Kebetulan waktu meneliti itu saya masih mahasiswa, ya, masih di Silam juga. Ya, mungkin ini kita florkan lagi di sini bahwa terkait dengan pembentukannya itu kalau secara rinci itu tidak, tapi hanya ada patokan-patokan. Yang pertama, persyaratan pendirian harus ada ADART. Nah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga membentuk sebuah organisasi atau wadah itu tadi ULD. Terus kemudian siapa yang melakukan, seperti di situ nanti berbentuknya direktur atau apa, atau hanya ketua. Jadi harus ada struktural dalam organisasi tersebut. Ya, kemudian baru ke program kerja. Nah, program kerja ini harus disesuaikan dengan undang-undang dan juga peraturan pemerintah. Seperti itu. Jadi kompleks sekali ya Mas untuk mendirikan ULD ini. Ya. Nah, jadi harapan kita juga menjadi harapan kita bersama untuk agar di UMSIDA ini segera membentuk ULD ini. Nah, kita tadi sudah menyinggung soal ULD ini Mas, yang mana di situ peran kampus masuk. Nah, untuk di peran komunitas Mas, apalagi dalam ini kan komunitas yang memperjuangkan menaungi mahasiswa disabilitas. Mas Asrul sendiri, peran komunitas di situ apa Mas untuk bisa masuk ke dalam mewujudkan kampus yang ramah disabilitas? Ya, baik. Terkait dengan stigma tersebut, kita harus ketahui dulu dari rasio legis atau tujuan kenapa undang-undang tersebut ada ULD. Ya, dari situ akan nyambung ke urgensi yang ada di kampus. Yang pertama, peran daripada Silam ini sendiri sebagai ormawa ya, itu sangat sentral, karena yang mengetahui permasalahan-permasalahan mahasiswa itu ya teman-temannya sendiri. Dalam hal ini yang ada di Silam dan juga teman-teman yang lain seperti itu ya. Maka bisa saja Silam atau dengan unit layanan disabilitas ini bekerja sama. Kalau unit layanan disabilitas itu sudah tatarannya di bawah, kalau nggak di bawah rektorat atau di bawah unit kerja yang lain, pokoknya dia harus ke institusi, karena undang-undang itu bilang dia itu institusi atau lembaga kampus, bukan lembaga mahasiswa. Sedangkan di mahasiswa ini bisa berbentuk banyak. Kalau di UB atau apa kampus yang lain itu seperti UKM atau komunitas lah. Di sini kan kita punya Silam nih, ya berdirinya 2019 kalau tidak salah. Nah, itu sudah berapa tahun ini eksistensinya kita seperti itu ya, dalam hal membantu mahasiswa-mahasiswa penyandang disabilitas. Maka perannya ini, program kerjanya ini harus juga ada sirkular. Misalnya gini, hak-hak disabilitas itu sangat banyak sekali yang harus dipenuhi. Ya, dalam hal kemahasiswaan sendiri, gimana dia dapat mengakses learning misalnya. Nah, maka Silam ini harus membantu. Ya, siapa lagi kalau bukan Silam gitu ya, hashtagnya ya. Siapa lagi kalau bukan Silam gitu ya. Jadi Silam sendiri merupakan garda terdepan untuk membantu.
banyak sekali ya, terutama terkait dengan teman-teman kita penyandang disabilitas itu dalam hal soft skill. Nah, jadi program kerjanya harus disasarkan pada soft skill. Misalnya nih, kerjasama dengan UKM yang lain, UKM LSMK misalnya, terkait dengan bakat kepenulisan. Nah, jadi teman-teman disabilitas yang berminat menulis bisa diarahkan ke situ. Kemudian misalnya di PIKM ya, terkait dengan konselor sebaya, kemudian pendidikan anti narkoba dan lain sebagainya, kedutaan misalnya, duta-duta sekarang kan banyak, itu kita bisa berpartisipasi banyak seperti itu. Jadi harus ada yang namanya circular program ya, seperti itu ya. Jadi sangat kompleks sekali ya Mas terkait dengan peran komunitas ini dalam melakukan perjuangan-perjuangan pemenuhan hak dan memberdayakan teman-teman disabilitas mahasiswa di lingkungan kampus kita. Nah, tadi tapi Silam ini kan udah jalan lumayan lama Mas ya, sekitar 5 tahun ya. Dan dari dulu juga kita mengusahakan untuk speak up ke universitas bahwa di sini tuh kampus ini tuh harus ramah disabilitas gitu loh. Sedangkan kampus sendiri sering bukan kecolongan sih, kayak kita menerima mahasiswa disabilitas, tapi kok nggak ada aksesibilitas bagi mereka gitu. Kalau kayak gitu tuh jatuhnya kayak gimana ya Mas ya? Oke, ini kalau jawabnya sepengalaman aku ya. Oke, dari dulu aku ikut Silam, kemudian tahu Silam itu apa dan tupoksinya organisasi tersebut ngapain gitu ya. Yang pertama, kalau dari sisi di Umsida sendiri, kalau menurut aku sudah mewadahi. Nah, terkait dengan kita lihat lagi 2021 2022 GKB 3 dan GKB 2 itu nggak ada akses bidang miringnya. Nah, sekarang dari ada eksistensi Silam ini ada. Nah, itu kan bukti bahwa kepedulian. Kemudian ada beberapa titik poin parkir khusus disabilitas. Kemudian ada di tempat-tempat ke kamar mandi atau apa itu khusus disabilitas. Nah, itu bentuk dari speak up waktu saya masih mahasiswa gitu ya. Dan juga peran dari teman-teman yang lain, rekan-rekan saya dulu seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua apa tadi? Tadi soal itu masih pendaftaran. Oh ya, pendaftaran ya. Ya memang pernah juga tanya ke PMB pendaftarannya seperti apa. Di sistem itu sentral. Jadi modelnya itu satu sistem, ya udah pakai itu. Nggak bisa di misalnya penyandang disabilitas ini masuk ke sistem yang lain dibuatkan sistem lagi, nggak bisa. Jadi datanya itu terkumpul jadi data general gitu. Maka dulu pernah di Silam ini membentuk tim, misalnya di fakultas FBIS, FPIP, FAI gitu-gitu ya. Itu mendata sowan ke kaprodi untuk mendata ini mahasiswanya ada apa enggak penyandang disabilitas. Dan dari situ data tersebut kita keluarkan untuk kita acak seperti itu. Nah, kendalanya masih seperti itu. Nah, jadi ya pendapatku ya dari hal itu ya bagus, tapi terkait dengan sistem ya saya tidak bisa untuk lebih lanjut ya, karena tidak berkewenangan gitu ya. Ya, oke. Nah, tadi memang sangat besar ya Mas ya, bagaimana peran komunitas, peran kampus juga ya, dalam benar, melakukan pemberdayaan dan pemenuhan hak terhadap teman-teman mahasiswa penyandang disabilitas. Nah, jadi sekarang kita bicara soal peran mahasiswa sendiri nih Mas dalam mahasiswa non disabilitas dalam gimana sih biar teman-teman disabilitas ini merasa nyaman kuliah di Umsida. Iya. Soalnya kebanyakan orang non disabilitas itu kan kayak meremehkan mereka gitu. Alah, mereka itu loh merepotkan, ngapain sih diurus kan kayak gitu. Oke. Jadi kita ke terkait dengan hal itu ya. Kita ke pribadi dulu masing-masing ya. Kita coba melihat ke depan bahwa kondisi negara Indonesia dalam hal SDM pendidikan bisa dibayangkan ya teman-teman ya, kalau ini disabilitas tidak bisa kuliah dalam hal ini, atau dia kuliah tapi di tengah jalan karena banyak sekali problem-problem sehingga dia medot medot ya. Oke, dari situ kita lihat dulu bahwa ketika untuk membentuk suatu SDM yang unggul 2045, tagline-nya kan seperti itu ya. Dan peran disabilitas ini sangat sentral sebenarnya. Karena apa? Ya karena mereka sendiri itu memiliki kemauan untuk belajar. Nah, dengan keterbatasan yang ada. Terus kemudian misalnya nih, ada banyak sekali hak
ada hak untuk berpolitik, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak macam-macam. Standarnya kan sekarang harus S1 ya. Iya. Jadi kan dia harus kuliah nih. Teman-teman disabilitas ini harus kuliah ya. Iya. Maka dari situ misalnya kalau dia mau cita-citanya jadi politikus, maka dia harus kuliah di bidang ilmu politik, FISIP atau ke hukum. Nah, maka dia perlu ke kampus. Nah, dari situ nanti peran kita di sini subjek masing-masing ya harus menghargai. Kemudian membantu. Tapi tidak ada pelabelan ya, dalam kalau tidak salah itu pasal berapa itu ya, pasal 7 kalau nggak salah di undang-undang disabilitas ada hak terkait dengan pelabelan. Jadi nggak boleh stigma masyarakat ataupun kita sendiri melabeli. Misal ya dalam tanda kutip ya, si cacat itu nggak boleh, si apa gitu, yang mereka sangat tersinggung. Nah gitu ya, nah itu juga nggak boleh. Nah seperti itu. Ya memang benar sih Mas, kalau kita ingin memberdayakan teman-teman kita juga harus dimulai dari hal yang paling kecil. Misalnya seperti memanggil teman disabilitas kita, jangan disabilitas, mungkin kita bisa teman disabilitas, itu mungkin lebih baik dan lebih nyaman bagi mereka. Benar. Jadi juga cukup sentral juga nih Kak Ismia sama Mas Nasrul ya, peran dari Civitas Akademi Kaum Sida untuk melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan membuat mereka merasa nyaman untuk diberdayakan juga. Nah, menurut Mas Nasrul sendiri, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi stigma negatif terhadap para teman-teman penyandang disabilitas? Oke, untuk mengurangi ya. Jadi kita nggak bisa mengontrol perilaku seseorang. Yang bisa kita kontrol ada perilaku sendiri. Maka dengan berbentuk untuk mengurangi tersebut, kita bisa meng-share atau mengedukasi. Jadi perannya Silam di situ untuk menjadikan inklusif, pendidikan yang inklusif. Nah, pendidikan yang inklusif itu seperti ya tadi dapat mengakses hal yang sama. Nah, kemudian setelah itu menjadikan apa? Kalau sudah menjadi kebiasaan budaya seperti di beberapa luar negeri itu yang sangat aware terkait dengan disabilitas dan tidak ada stigma yang semacam itu, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi harus kita ditekankan ya bahwa dari diri kita sendiri dulu. Gimana caranya kita bisa bermanfaat atau bisa membantu teman-teman penyandang disabilitas. Baru kita mengajak ke relasi atau ke rekan kita ya, kemudian ke menjalar lebih besar lagi. Jika sudah menjadi habit ya, kebiasaan, maka ya itu akan turun dengan sendirinya. Tapi kembali lagi itu sangat susah karena kita nggak bisa mengontrol perilaku seseorang. Yang bisa kita kontrol adalah perilaku kita sendiri. Ya seperti itu ya. Jadi kalau misal dari masyarakat nih udah aware sama teman disabilitas gitu ya, tapi dari teman disabilitasnya ini tuh nggak mau diajak, ayo kamu tuh bisa gini, tapi dia itu tetap nggak mau karena dia malu atau apa gitu. Itu berarti kayak kembali ke kepribadian lagi sendiri masing-masing gitu Mas ya? Iya benar. Jadi untuk Kak Isma sendiri apa ada pengalaman nih Kak soal teman-teman disabilitas di Musida? Tentunya ada ya, soalnya kita ikut SILAB itu otomatis kita berinteraksi langsung dengan teman-teman disabilitas. Ada yang mulai dari tunadaksa, tunarungu, dan kesulitan-kesulitan mereka sendiri di kampus itu banyak. Mulai dari yang pengalaman dari teman silam kita namanya itu Mbak Ana, dia itu kan disabilitas daksa ya. Waktu itu dia waktu mau ke kampus, motornya dia itu kan pakai roda 3. Otomatis kalau dia naruh di parkiran lantai 2 dan 3 itu kan susah ya turunnya, karena disabilitasnya itu. Dan satpam kampus sendiri itu malah melarang dia untuk parkir di depan kayak gitu, sepengalaman saya. Jadi memang untuk kesadaran sendiri seluruh teman-teman kampus juga harus bergerak bersama untuk bagaimana. Nggak cukup 1-2 orang aja. Berjuang secara kolektif untuk membangun kampus yang ramah disabilitas dan inklusif. Nah, untuk Mas Nasrul sendiri nih, soal tadi ceritanya Kak Ismia soal teman yang dilarang parkir di depan, itu menurut Mas Nasrul gimana nih Mas pendapatnya? Oke, kalau dalam hal teknis semacam itu ya itu kan dahulu ya, pernah ada kejadian semacam itu. Tapi kita lihat jadi di dalam perannya silam sendiri dulu itu
sekaligus juga ada pemantauan atau pengawasan semacam itu. Nah, kita harus lihat dulu, maka porsinya harus kita tata, yang mana menjadikan bisa kita bantu dan mana yang itu tidak bisa kita bantu. Ada porsinya masing-masing. Kalau melihat hal itu, ya kita bisa mengkoordinasikan dengan DPAL misalnya. Dalam hal ini yang bergerak di bidang tata kelola atau fasilitas. Nah, mungkin dari situ dulu. Tapi itu kan kejadiannya udah berlalu dan sekarang udah ada titik poin ya. Nah, itu berkat advokasi teman-teman juga ya, rekan-rekan dulu. Nah, jadi efeknya saat ini ya seperti itu ya. Ya, tapi tetap untuk di kedepannya kita harus tetap pantau dan pengawasan. Ya, yang terpenting adalah teman-teman ini, terutama teman-teman kita penyandang disabilitas, itu dalam hal pembelajaran, perkuliahan itu nyaman, karena mereka ini dalam hal ini tidak bisa selalu untuk dibantu terus gitu juga nggak bisa. Kita harus tahu porsinya, kapan dia harus bisa sendiri dan kapan kita bisa membantu, seperti itu ya. Karena dalam teori keadilan itu ada istilah keadilan yang bermartabat. Jadi kita patokkan setiap orang ini sebagai makhluk yang bermartabat, artinya memiliki kesamaan, tapi juga ada perbedaan. Seperti itu ya. Oke. Jadi ketika kita bicara soal keadilan ini tidak semua harus setara kan Mas ya? Benar. Keadilan juga berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ya, oke. Berbicara soal keadvokasian nih Mas. Ya. Tadi menyinggung soal keadvokasian. Ya. Untuk keadvokasian sendiri itu apakah selalu terkait dengan hukum Mas? Dan siapa saja sih di lingkungan kampus yang bisa melakukan advokasi itu Mas? Oke, kalau dari sisi kata konsep advokasi itu artinya adalah membantu seseorang untuk menjadikan dia yang awalnya seperti ini ada perubahan menjadi lebih baik. Itu tujuannya advokasi. Siapa yang bisa mengadvokasi? Semua orang bisa. Tapi ada yang namanya pertama ada sistem penelitiannya kalau advokasi. Nah, bisa dibilang kayak gini. Pertama kita harus melihat kondisi lapangan. Tujuan sasaran siapa yang diadvokasi, kemudian menentukan permasalahan utama, biasanya pakai SWOT ya, strength, weakness, opportunity dan truth. Ya, kelemahannya apa, kelebihannya apa, kemudian mana yang kita bisa bantu dan apa sih sasaran advokasinya itu. Nah, itu dulu berbasis riset. Ya, kemudian jika kita sudah menemukan, nah kita tanya kepada orang yang bersangkutan, apakah benar kendalanya seperti itu. Jadi kita gak boleh moro-moro sotoy gitu ya, sok tahu gitu ya, mentang-mentang riset hasilnya gini-gini, kita foto, terus wawancara dan lain sebagainya, baru mau eksekusi, wah gak sesuai realita gitu ya, seperti itu ya. Nah, kita tanya ini gimana, benar tidak, cross check. Habis itu menentukan pihak mitra atau siapa yang bisa diajak untuk kerjasama, baru kita advokasi, seperti itu. Jadi memang sangat kompleks sekali ya, melakukan advokasi ini, dan juga memang penting untuk melakukan advokasi. Iya, benar. Berarti untuk melakukan advokasi itu nggak harus dari orang yang mengerti hukum ya, siapapun bisa ya. Semua keilmuan bisa mengadvokasi. Jadi di Silam ini kan juga sudah ada nih Mas divisi advokasi. Oh ya. Yang mana tugasnya itu untuk melakukan kajian dan melakukan perjuangan pemenuhan hak para teman-teman penyandang disabilitas di UMSIDA. Nah, kalau Mas Asrul sendiri ini nih kan demisioner Silam. Oke, demisioner Kak. Siap, si paling demisioner ini. Oke. Dan juga dulu sebagai kepala divisi riset dan pendidikan di periode lalu. Oke. Nah, untuk Mas Asrul sendiri apa ada pengalaman menarik Mas ketika ketika masih aktif di Silam.id Mas? Oke, pengalamannya terkait dengan itu. Pertama, aku sempat salfok juga ya. Dulu kan bidangnya kita kan riset dan pendidikan. Sekarang ganti advokasi dan pendidikan. Di merger ya. Jadi gitu ya. Oke, enggak apa-apa, itu sesuai dengan kebutuhan juga. Oke. Waktu pengalaman aku dulu itu, pertama ya, kita bikin yang namanya pelatihan. Ya, kita bikin pelatihan jurnalistik.
Jadi banyak tuh waktu itu yang teman-teman silam yang berminat untuk bahkan di luar dari anggota silam ikut. Nah, pelatihan jurnalistik. Harapannya ketika dia bisa memiliki soft skill jurnalistik, dia bisa membuat sebuah penulisan berita ataupun yang lainnya. Kemudian aku pernah juga bikin program kerja itu pelatihan riset. Jadi beda, jurnalistik dengan riset itu beda. Kalau pelatihan riset belajar terkait dengan metode penelitian, habis itu seperti apa, dan itu sangat bermanfaat kalau menurutku. Karena mahasiswa apa? Ya? Iya, untuk tugas akhir ya. Iya. Nah itu dicari. Iya, untuk tugas akhir. Ya jadi dia bisa, kan sekarang kita enak ya kalau di Unisida ya, bisa non skripsi, bisa pakai jurnal, pakai apa namanya itu PKM, ada banyak lah ya, apa namanya, punya hak kekayaan intelektual, ya punya hak cipta dan sebagainya, itu bisa dikonversi. Nah, sasaranku dulu tak lihat bahwa kebutuhannya teman-teman ini perlu untuk pelatihan riset, maka tak buatkan pelatihan riset. Ya, enggak tahu kalau sekarang ya. Ya harapannya bisa continue gitu ya. Oke, bisa menjadi referensi program kerja yang kurang bisa ada impact, ya kita kurangi, yang ada impact kita lanjutkan, seperti itu ya. Ya, oke. Kemudian banyak sih, dulu pernah bikin acara kajian-kajian yang membahas terkait dengan topik yang sama, seminar nasional juga, mengundang kalau tidak salah dulu mengundang Mas Majid kalau tidak salah. Nah, kemudian pernah juga kita coba keluar, waktu pengalamanku dulu di silam itu, kita bikin kajian di itu Museum Putantular. Jadi kita ajak sana, tapi itu lingkupnya masyarakat. Jadi tidak hanya mahasiswa, tapi juga melibatkan masyarakat. Di situ ikut kajian terkait dengan pada waktu itu juga sama hak-hak penyandang disabilitas juga. Kemudian membahas topik yang penting. Misalnya nih di Kabupaten Sidoarjo ini ya, ada beberapa tempat umum. Nah, kita lihat di situ akses apa enggak terkait dengan disabilitas. Gitu. Sempat kita kegiatan keluar 2023 kalau tidak salah. Ya seperti itu ya pengalaman aku. Sebenarnya banyak sih. Ya. Kalau seingat aku saat ini ya 3 itu yang menjadikan kebanggaan sendiri gitu ya. Jadi waktu Mas Asyul di silam dulu memang sangat menarik ya Mas ya pengalamannya. Dan juga soal merger silam ini juga mungkin lebih ke arah tujuan dari silam ini sendiri nih Mas. Yang tahun ini kita bertujuan untuk menjadi UKM. Oke, siap. Ya. Soal mungkin kita bicara ke aspek hukum nih Mas, bagaimana sebagai mahasiswa hukum. Nah, soal silam ini sendiri juga pernah nih Mas ikut berjuang dalam memperjuangkan pengesahan Perda soal penyandang disabilitas. Nah, mungkin itu kan perjuangan dulu ya Mas ya, sekarang sudah disahkan. Yang mana perjuangan ini sudah membuahkan hasil. Nah, menurut Mas Asyul sendiri sebagai dalam kacamata orang hukum nih Mas, kira-kira perjuangan silam dari aspek hukum ini apa saja Mas bisa kita tempuh untuk inklusivitas ini? Ya, memang dari sisi pengalamanku dulu kita bisa eksternal ya. Dalam hal ini bisa untuk mengikuti undangan-undangan keluar. Pada waktu itu memang dipelopori oleh Mas Majid sendiri kalau tidak salah ya. Itu dulu membentuk yang namanya, sekarang kan jadi Perda nomor 11 tahun 2024 tentang penyandang disabilitas, Perda Sidoarjo. Nah, tingkatannya di Perda, maka berlaku di Kabupaten Sidoarjo aja. Ya, undang-undangnya tadi ya, Undang-Undang nomor 8 tadi tahun 2016, ada PP nomor 13 tahun 2020, kemudian ada turunannya di Perda. Nah, sebelum membentuk Perda itu kajiannya sangat panjang. Yang pertama, ini sharing pengalaman ya, seingat aku aja. Dulu kita coba lihat dari sisi ketenaga kerjaan. Nah, jadi silam ini karena kita adalah SDM ya, mahasiswa yang mana nantinya akan bekerja, ya kita risetnya di situ, ketenaga kerjaan. Ada beberapa porsi perusahaan sentral di Sidoarjo ini harus bukan harus ya, kayak lebih dominan menerima teman-teman mahasiswa yang penyandang disabilitas atau non mahasiswa, seperti itu. Kemudian nggak hanya ketenaga kerjaan, kita di dalam Perda tersebut juga membahas aspek kesehatan. Nah, karena apa? Dulu ada sempat di rumah sakitnya, kan sekarang kita rumah sakit ada 2, rumah sakit umum daerah di timur dan juga di Krian sana di barat ya. Nah, itu bentuk dari sinergi sebenarnya dari adanya Perda itu.
Dari aspek pendidikan, kampus-kampus di Sidoarjo ini juga salah satunya kan bisa dibilang the big kampus ya, yang terbesar ya kan di sini ya. Sudah ada mahasiswanya dan Silam ini eksistensinya sudah sudah keluar gitu ya, sudah melihat untuk bisa kadang kita diundang teman-teman yang dari eksternal seperti itu. Nah, maka dari situ aspek hukum yang kita bisa bina adalah bagian terkait dengan ide sebenarnya, karena kita nggak ada wewenang untuk membuat perda. Jadi Silam ini bisa untuk misalnya membuat suatu ide kajian, hasilnya nanti dari akademik tersebut bisa kita florkan ke pemerintah seperti itu, bisa ke DPRD, bisa ke ke kabupaten ya, ke bupati dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Oh, jadi memang penting ya Mas adanya kepastian hukum terkait dengan para penyandang disabilitas di lingkup Sidoarjo. Benar. Karena itu diadakanlah perda tentang disabilitas. Iya, benar. Nah, setahu saya Mas Asur ini pernah nih menjadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa nih Mas, yang ikut merumuskan undang-undang Ormawa terkait dengan pembuatan UKM Mas. Oke. Jadi Silam ini kan UKM nih Mas. Kira-kira apa sih Mas perbedaan Ormawa yang belum menjadi UKM dan UKM, dan ketika Silam ini menjadi UKM, impactnya itu apa Mas terhadap teman-teman penyandang disabilitas di UMSIDE? Pertama ya, pengalaman bahwa dulu pernah menjabat sebagai ketua DPM, yang mana itu seperti legislatifnya dalam sebuah negara. Jadi bisa membentuk yang namanya peraturan perundang-undangan Ormawa dalam hal ini. Nah, dulu ada pedoman kemahasiswaan, baru kemudian tak buatkan pedoman kemahasiswaan. Nah, dalam hal ini seperti konstitusi, baik itu eksekutif, legislatif, dan nanti ada yudikatif dan lembaga independen kayak KPUM, Panwaslu, lah seperti itu. Nah, terkait dengan UKM ini ada beberapa perbedaan sebelum dan sesudah. Kalau yang sebelum dulu ini naungannya BEM-U UKM. Tapi setelah adanya peraturan perundang-undangan Ormawa itu, maka sekarang UKM ini langsung dibawa ke mahasiswaan. Sehingga kalau bikin program kerja tidak perlu tanda tangan Presma. Jadi langsung ke mengetahui kemahasiswaan untuk melakukan program kerja. Nah, itu perbedaan singkat. Nah, setelah disahkan pada waktu itu ya, sudah membuat draftnya, kemudian diflorkan ke mahasiswa. Undang-undangnya ada 6 kalau tidak salah ya. Ingat Pak Masian. Dari pertama dari pedoman kemahasiswaan itu seperti konstitusi. Di situ diatur siapa lembaganya, haknya seperti apa, dan pihak-pihaknya. Nah, terus kemudian ada 6 undang-undang. Pertama, undang-undang eksekutif ya, undang-undang DPM, undang-undang MK, Mahkamah Konstitusi Mahasiswa UMSIDA, yang mana MK ini kalau misalnya ada perselisihan pemira ya, untuk sing gak terimoan iso gugat di situ ya. Dan ada permasalahan Ormawa, dan juga ada partai. Undang-undang selanjutnya ada undang-undang tentang partai, undang-undang UKM, dan yang terakhir ini undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu, benar. Nah, Cidan apa Cidannya? Oke. Undang-undang pemilu ya, seperti itu. Nah, 6 undang-undang ini menjadi dasar kepastian hukum di sini. Awalnya dulu ya nggak seperti ini. Sekarang aku nggak tahu gimana DPM sekarang ya. Setelah aku tinggal ini. Nah, terus kemudian tadi setelah misalnya kalau misalnya Silam jadi UKM, itu impactnya seperti apa? Ya kita lihat. Kalau eksistensinya kita UKM, maka independen. Artinya nggak ada tuh. Misalnya kalau sekarang kan masih di BEM-FAI, anggaran, ya persetujuan, pengontrolan dan lain sebagainya. Dan nggak bisa mandiri. Tapi kalau jadi UKM, dia mandiri. Tapi kembali lagi muncul permasalahan lagi. Pasti RAB-nya, nah ini ya split RAB-nya. Nah, ini kalian harus terima bahwa UKM baru ya, UKM baru nanti kalau misalnya jadi UKM baru ada split anggaran, ya jangan mengeluh karena ini bentuk dari proses. Ya, dulu misalnya kita start 2025 nih, misalnya dikasih anggaran berapa, ya udah kita terima. Ya, jadi seperti itu. Karena ya nggak mudah membuat UKM baru, banyak aspek-aspek yang disesuaikan. Ya, seperti itu. Nah, kalau udah jadi UKM, program kerjanya harus disasarkan ke yang lebih besar. Misalnya programnya yang awalnya kita lingkupnya seperti ini, kita bisa lebih baik lagi. Ya, seperti itulah ya.
Oke, kayaknya udah nggak kerasa ya. Wih, Kita ngobrol udah banyak Wih. banget sampai mungkin woi mau lebih buka dari- ini ya, mau buka ini. boleh. Iya. Bisa buka baru kayaknya Mas ya. Oh iya, bisa buka bareng, siap. Oke, sebelum kita tutup pembicaraan kali ini, mungkin Mas Asrul ada sedikit close statement buat teman-teman Umsida nih Weh. terkait mahasiswa disabilitas biar mereka lebih aware gitu. Oke, baik ya. Oke, teman-teman ya, di sini kita merupakan manusia biasa ya teman-teman ya. Yang mana juga ada salah dan juga kita harus berbuat baik. Ada dua. Dan yang berbuat baik ini kita harus mengetahui bahwa tidak semua memiliki kenikmatan yang sama. Ada kenikmatan yang diberikan Tuhan itu, diberikan Allah itu bermacam-macam. Maka kita harus mensyukuri nikmat yang kita berikan. Dan juga terkait dengan menghormati orang lain itu sudah sepantasnya sebagai manusia. Maka mahasiswa dalam hal ini sebagai agent of change, sebagai garda muda yang mana akan melanjutkan Indonesia Emas 2045. Maka pola pikirnya harus berbeda. Kita harus menjadi orang yang terdidik untuk melihat isu-isu yang berkembang dan kita kaji. Nah, gitu ya kata-kata hari ini ya. Ya, sih. Sangat formal tapi memang harus dibuat formal kalau kata-kata. Bermakna sekarang. Iya. Nah, itu teman-teman sedikit pesan dari Mas Asrul. Ya. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan kepada teman-teman. Jangan lupa tonton podcast kita di YouTube-nya silam.id. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.